Kalau pulang cas HP pakai apa? Numpang ke yang punya diesel. Kalau kebetulan misalkan kita tergolong tidak mampu, nggak bisa ya, nggak punya. Nggak ada. Sahabat podcast mahasiswa, jadi malam ini saya kedatangan tamu. Ini jauh-jauh ini ya, tamunya jauh dari Masa Lempuh. Ya. Jadi ceritanya, ini saya orang pulau, dia juga orang pulau. Jadi ceritanya kita ketemu sekarang sesama orang pulau. Cuman saya orang Gilir aja, Sumeneb, dan tentu jarak pulau saya ke daratan lebih dekat. Lebih dekat. Kalau saya 1 jam. Nah kalau ke Masa Lempuh saya tidak tahu. Jadi ceritanya, ini kan Pamekasan, ini kan kabupaten tengah ya. Ya. Masa Lempuh itu Sumeneb. Sumeneb. Jadi ceritanya gimana kemudian bisa dalam tanda kutip ya terdampar ke Pamekasan, gimana ceritanya? Dalam tanda kutip tadi ya. Jadi gini, itu kan awalnya udah sering sih kalau keluar pulau itu udah dari SMA, sebenarnya itu udah di SMA Muhammadiyah Sumeneb gitu. Jadi udah biasa gitu keluar iya. pulau. Kemudian pas 2017 kemarin saya sempat kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Itu cuma menempuh kuliah sampai semester 2 karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, selalu sakit gitu karena punya asma. Itu karena kedinginan, cuacanya nggak mendukung gitu. Jadi akhirnya pindahlah 2019 ke sini gitu. Oke. Jadi berarti faktornya orang pulau Masa Lempuh berarti kebanyakan sudah SMA sudah di Sumeneb. Iya. Jadi mayoritas di sana tidak menempuh studi tidak menempuh studi di pulau. Ada juga yang menempuh studi di sana, ada juga yang ke luar pulau. Jadi kenapa memilih keluar pulau gitu? Saya kira saya ingin punya pengalaman lebih lah. Oke. Jadi artinya ada persepsi di masyarakat ketika tidak keluar pulau pengalaman kurang. Ya. Itu sama dengan pulau saya. Sama persis. Makanya saya tidak SMA di pulau saya, tapi justru saya terdampar ke Pulau Madura, ke Pulau Madura Raya ini, kemudian lanjutkan SMA dan akhirnya kuliah di Pamekasan. Jadi mungkin itu mungkin kasus-kasus anak pulau yang lain begitu. Nah, oke. Jadi perjalanan kalau saya kan dari pulau saya ke daratan ini 1 jam. Ke Masa Lempuh berapa jam? Kalau untuk dari Masa Lembu itu untuk Kalianget ya, dari pelabuhan Kalianget ke Masa Lembu memakan waktu sekitar 13 atau sampai 15 jam lah. Itu tergantung sama kecepatan kapal yang ditumpangi. Itu 12 jam itu kapal apa? Standar, normal? Iya, normal. 13. Kalau kemarin cerita-cerita kan ada juga kapal ekspres katanya. Untuk ke Masa Lembu nggak ada. Nggak ada. Berarti normalnya 12 jam? 13. Tidak ada yang lebih cepat? Ada sih, kayaknya 10 lah gitu. Oke. Kalau nggak salah ada kapal feri itu. Artinya lebih cepat hanya beberapa jam? Ya. Biayanya berapa? Kalau untuk kapal perintis ya, kalau kapal yang 13-15 jaman itu sekitar 13 ribuan lah. 13 ribu? Ya. Oke. Kurang lebih. Kalau yang lebih cepat? 22.000. Oke. Jadi semasa SMA pulang berapa kali? SMA mungkin cuma buat lebaran doang sih. Oke, berarti punya rumah di sana? Ada. Family atau rumah asli? Rumah sendiri. Oke. Jadi emang rata-rata saya punya teman dulu di IAIN. Punya teman di IAIN, dia emang orang Masa Lempuh tapi punya rumah di Pamekasan. Rata-rata kasusnya orang Masa Lempuh itu punya saudara merintis bisnis kemudian dia punya rumah gitu. Jadi kasus kamu juga seperti itu? Iya sih. Oke, berarti kalau orang Madura perantauannya ke Jakarta, kalau orang Pulau Masa Lempuh perantauannya ke Madura gitu ya? Tapi ada juga yang ada juga yang ke kota lain lah gitu. Saya juga ada teman orang Kangen itu juga perantauannya ke daerah Kalianget, ke daerah kota Sumeneb, dia bisnis keramik, ada bisnis buah-buahan, banyak toko sih. gitu ya. Jadi berarti akhirnya meskipun kamu orang pulau, kamu lebih mengenyam situasi di Sumeneb kota ya? Iya. Jadi mungkin akhirnya gara-gara itu jaringan itu kemudian membuka kamu kuliah ke Brawijaya. Iya. Karena tidak mungkin juga orang besar di pulau tiba-tiba tahu kampus besar. Saya pikir sulit sekali. Sulit sekali. Oke. Tapi kamu secara prinsip kamu betah di Masa Lempuh? Betah ya karena ya rumah sendiri lah gitu. Nggak betahnya cuma fasilitas doang lah.
fasilitas. Ya. Kalau di pulau nggak ada listrik, pulau Nggak saya. ada listrik. Di pulau ya, kamu juga nggak ada sama. listrik? Sama nggak ada listrik juga. Oke. Sorry, ini Masa Lempu itu pulaunya berapa desa? Kalau untuk desanya sendiri di Kecamatan Masa Lempunya sendiri ya, di Pulau Masa Lempunya sendiri itu ada 2. 2 desa saja. Ada Masa Lima sama Sukajeruk. Itu satu pulau. Satu pulau. Di Masa Lembu itu ada 3 pulau kan, 3 pulaunya tuh pisah-pisah. Nah yang paling besar tuh Masa Lembu, terus yang kedua itu Masa Kambing, yang terakhir itu Keramaian. Berarti kamu di Masa Lembunya? Iya, saya di Masa Lembunya. Dan nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Jadi kalau kamu, saya tidak mau jelaskan kepulauan saya. Saya sudah jelaskan. Artinya saya tidak tahu. Saya meskipun orang kepulauan tidak pernah ke Masa Lembu. Iya. Jadi artinya kalau di sana masak masih pakai gas. Masih. Fotokopi pakai apa? Fotokopi Ada di sana? ada di sana. Tapi pakai genset gitu ya? Pakai ya diesel gitu loh. Pakai diesel. TV ada di sana? TV ya ada, tapi untuk mereka yang emang punya diesel, TV-nya itu hidup. Kalau mereka yang nggak punya diesel sendiri, ya udah TV-nya nggak hidup gitu. Kalau pulang cas HP pakai apa? Numpang ke yang punya diesel. Kalau kebetulan misalkan kita tergolong tidak mampu, nggak bisa ya, nggak punya, Nggak ada. nggak bisa itu. Iya. Oke. Ini mirip pulau saya berarti. Terus harga kebutuhan pokok gimana di sana? Lebih mahal sih ya dari harga kebutuhan di kota. Bensin berapa di sana? Sekitar kalau untuk botol aqua besar gitu Iya. itu sekitar 13-15 ribu lah. Kalau kata teman-teman, Masa Lempu itu lebih dekat ke Kalimantan katanya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya. Oke. Dan saya yang paling penasaran bahasanya. Bahasanya sama Maduranya. Di sana tuh kan ada 3 suku nih, yang paling dominan 3 suku. Ada suku Madura, suku Bugis, sama suku Mandar. Suku Madura ini termasuk suku baru. Jadi yang pertama kali nemuin si Masa Lembu ini tuh suku Bugis sama suku Mandar gitu. Jadi di sana tuh ya ada kebanyakan paling dominan lah pakai bahasa Bugis gitu. Kamu bisa bahasa Bugis? Dikit-dikit sih. Oke. Kamu keturunan Madura atau Bugis? Ada Bugisnya. Bapak atau ibu yang Bugis? Umi. Saya belum searching Bugis itu dari mana. Saya belum tahu loh ya. Jadi Bugis itu Sulawesi. suku mana? Sulawesi. Ya. Suku Sulawesi. Kalau Mandar? Mandar itu kayaknya Sulawesi juga, cuma beda deh gitu. Pokoknya bahasanya aja beda gitu. Berarti kamu campuran ya, Madura sekaligus Bugis. Iya. Oke. Kalau bahasa Maduranya Barat kan Bere ya. Kalau Bugis apa? Aku taunya sedikit sih. Apa misalnya? Misalnya mau kemana gitu Apa? kan. Elo Kak Jokategi gitu. Sulit juga itu kosakatanya. lebih sulit daripada belajar bahasa Inggris kayaknya gitu. Ya sih. Oke, meskipun sekarang di Pamekasan, pulang tetap. Pulang tapi pas ini Idul Fitri aja. Pas Lebaran Idul Fitri. Kalau Lebaran Idul Adha sih kayaknya menetap di kota. Dan ini lagi. Jadi situasi pendidikan di sana, ini saya bahas situasi pendidikan di sana. Jadi SD berapa banyak sana SD? Kalau SD sih lumayan ya. Kalau untuk SD negeri sih ada sampai SDN Masa 5-6. Masa 5-6. Ya. Ada juga SDN Sukajeruk 1 sampai berapa ya? Kurang tahu kalau SMP? untuk Sukajeruk. SMP negeri itu cuma 1 aja. Kalau SMA negeri enggak ada? Cuma 1. Cuma 1. Ya. Kalau pondok pesantren di sana ada? Enggak ada. Kalau pondok pesantren enggak ada. Enggak ada pondok pesantren. Kalau tanah gimana? Subur di sana? Ada padi di sana? Enggak ada. Padi enggak ada? Untuk tanahnya lebih ke ini ya, jagung, singkong, sama buat tanam pohon kelapa. Jadi yang paling memotivasi kamu untuk keluar pulau dan punya motivasi tinggi untuk cari pengalaman besar ke luar pulau kamu apa? Ya, apa ya? Apa yang mungkin kamu ingat dari motivasi orang tua, motivasi teman kamu atau guru-guru kamu waktu itu? Sehingga kamu bulatkan, ya sudah saya mau SMA di luar gitu kan. Karena kita tahu kan tidak banyak juga anak-anak yang berkeinginan untuk berpendidikan itu kan keinginan yang sebenarnya elit menurut saya. Tidak semua orang punya. Di pulau saya ada orang terkaya, ada beberapa orang yang terkaya
dan salah satu orang terkaya ini punya anak, tapi dia nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, padahal orangnya mampu, orang tuanya mampu. Andai kan mau sekolah sampai S3 bisa. Jadi artinya yang mendorong kamu berkeinginan gitu kan untuk keluar pulau waktu itu apa? Kemudian Orang tua sih. Jadi orang tua tuh kayak pasrah banget. Soalnya kan pernah Umi juga bilang kemarin, kalau bisa ya keluar karena dunia tidak selebar daun kelor. Itu sih. Jadi akhirnya keluar ya. Jadi ya udah, karena diizinin ya, karena saya orangnya emang pengen banget keluar pulau, jadi pengen punya pengalaman lebih lah gitu, nggak cuma di situ-situ aja gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, pengalaman apa sudah yang dirasakan gitu, yang kamu pikir kamu dapatkan di luar pulau kamu dan hari ini ada di Madura? Banyak sih, ya diantaranya pendidikan lah. Nah, terus kayak saya tuh lebih kayak ini loh, lebih luas gitu jangkauannya gitu. Terus jadi paham gimana sih perbedaan orang-orang di setiap daerah itu kayak gimana perbedaannya. Jadi lebih kayak gitu. Namun yang pasti menjadi orang pulau itu pasti saya yakin jadi orang tangguh, saya yakin. Ya, dia sudah mau pulang aja harus ribut dengan ombak gitu ya. Iya. Oke. Jadi